Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, pertemuan pertama kemarin mungkin Anda masih mengingat apa itu psikologi, ya, pengertian psikologi. Jadi psikologi itu berasal dari kata psiko, ya, dan logos itu bahasa Yunani ya. Nah, ilmu dan pengetahuan, ilmu ilmu jiwa ya. Jadi pertama, kenapa penting kita mempelajari psikologi? Agar kita mampu memahami karakter, ya, karakter anak didik kita. Ketika kita mampu memahami karakter anak didik kita, maka kita akan mampu memberikan solusi teknik seperti apa, pendidikan dan pembelajaran seperti apa yang tepat bagi siswa kita. Jadi pertama itu, psikologi perkembangan mempelajari perubahan emosi, kognisi, dan sosial individu sepanjang hidup manusia. Jadi bagaimana perkembangan sejak dalam kandungan sampai menjelang mati. Itulah yang dipelajari dalam psikologi perkembangan. Pertama, bagaimana manusia itu berperilaku. Perilaku itu kita dapatkan dari belajar hidup, pengalaman hidup, ya. Jika kita biasa belajar jam 9 misalnya, maka kebiasaan itu akan menjadi perilaku. Kemudian emosi. Emosi ini dalam psikologi diistilahkan dengan daya dan gerak, ya. Jika daya dan gerak itu tidak tersalurkan, maka akan terjadi sumbatan. Bagaimana bentuk sumbatan itu? Dalam setiap orang beda-beda. Ketika kita menghadapi masalah, maka berbeda pula cara kita menghadapi dan memecahkan masalah itu. Tergantung dari pengalaman hidup kita. Kemudian kognisi, tentang bagaimana kita berpikir, ya. Dan sosial individu sepanjang hidup. Bagaimana kita berpikir tentang kehidupan sosial kita di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana manusia berkembang, berubah, dan tetap sama dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah, apakah manusia itu berkembang secara bertahap atau statis? Anda mungkin pernah membaca buku? Apakah kita itu kecil terus? Bertahap ya, bertahap. Dari bayi, terus anak kecil, ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah jadi mahasiswa. Jadi dalam psikologi perkembangan itu tahapan-tahapan itu penting ya. Itu yang mendasari perkembangan selanjutnya. Jika ada perkembangan yang tidak terjalani, maka akan ada masalah dalam perkembangan itu. Ada yang bertanya tentang ini, perilaku, emosi, kognisi, dan sosial individu sepanjang hidup. Paham Anda? Paham apa? Supaya nanti, maksudnya Bapak jangan nanti di rumah ada pikiran-pikiran yang pertanyaan seperti itu kan. Jadi supaya paham, Anda boleh bertanya. Ini kan sering Anda alami di dalam kehidupan. Pernahkah Anda tidak pernah menyalurkan emosinya? Begitu sebel sama orang, Anda tahan. Ya, emosi yang tertahan, emosi yang tersimpan itu, maka itu suatu saat akan meledak. Apa yang terjadi? Bisa menyakiti diri sendiri, depresi, bunuh diri, dan sebagainya. Selanjutnya, ini sejarah singkat
perkembangan psikologi perkembangan ya. Jadi pada abad ke-18 Locke dan Rousseau itu memicu minat tentang perkembangan anak. Kemudian pada abad ke-19 Wilhelm Preyer mengembangkan studi ilmiah tentang anak. Selanjutnya abad ke-20 Freud dan Erikson Piaget memunculkan teori besar tentang id, ego, dan superego. Kemudian kini mencakup seluruh tentang kehidupan. Apa sih tujuan kita mempelajari psikologi perkembangan? Jadi pertama, memahami pola perkembangan yang normal. Seperti yang kita bahas tadi, ada tahap-tahapannya. Jika tahapan satu tidak terlalui, maka akan terjadi masalah dalam perkembangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi gangguan perkembangan. Kita bisa mengidentifikasi apa-apa penyebab tidak terlaluinya suatu perkembangan dalam pertumbuhan anak, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan pendidikan dan pengasuhan. Nah ini dia. Jadi kayak tadi itu kita ada modal kita psikologi perkembangan, maka kita akan dengan mudah memberikan ya penanganan kepada anak yang bermasalah. Bagaimana kita memberikan pengasuhan sesuai dengan usia, ya bakat dan minat mereka. Sehingga apa? Sehingga tujuan dari pendidikan itu akan berhasil. Kemudian yang keempat, tingkatkan kualitas hidup sesuai tahap usia. Nah, perlakuan sesuai dengan usia perkembangan itu penting, ya, sehingga akan mempengaruhi kematangan dalam berkembang. Misalnya, anak SD diberikan uang 50.000. Dia kan bingung, ya, buat apa uang 50.000 itu? Atau sebaliknya, anak kuliah dikasih 10.000, itu tidak benar, ya. Kita harus memberikan sesuai nama kebutuhan, ya, dan perkembangannya. Ruang lingkup psikologi perkembangan berdasarkan tahap usia. Nah, ini bayi. Pertama itu bayi, balita, anak remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian berdasarkan aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Nah, jadi ruang lingkup perkembangan ini mencakup dua ini ya. Pada usia bayi dan balita ini sangat penting dalam dasarnya sebagai fondasi untuk bisa mendidik anak itu sesuai dengan perkembangannya. Masa bayi itu, ketika bayi itu kita perlu ibunya itu memberikan stimulus, ya. Bagaimana mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu akan mempengaruhi perilaku. Kemudian tingkah laku, hubungan emosional dengan suami, istri itu akan mempengaruhi perkembangan bayi itu. Kemudian pada usia anak-anak itu juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan rumah tangga, hubungan antara orang tua, istri, dan ayah itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Jadi jika seorang ibu dan bapak bertengkar itu akan mempengaruhi perilaku anak itu sendiri. Kemudian masa remaja ini masa yang sangat di situ anak remaja itu ingin menunjukkan kepada orang tua, kepada dunia, saya mampu, ya. Jadi jika kita sebagai orang tua mengajak suatu acara, maka dia akan mengatakan saya tidak ikut, karena dia menunjukkan bahwa saya sudah mampu, ya. Nah, lebih baik dia bergaul dengan teman sebayanya. Nah, kemudian masa dewasa. Di dewasa ini bagaimana orang bisa belajar dari pengalamannya, kemudian dia tumbuh menjadi orang yang dewasa, matang. Itu bisa dengan baik jika pengalaman-pengalaman itu akan menjadikan dia tambah dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, ya. Nah, itu orang dewasa. Kemudian lansia. Ini di usia lansia ini ya usia kurang produktif, ya. Dia butuh curhat, ya. Kalau ada orang tua seperti usia lansia ini, kita dengarkan aja curhatnya.
Jangan kita malah menceramahi mereka, ya, seperti itu. Butuh didengarkan. Di dunia itu pekerjaan paling berat itu adalah menjadi pendengar yang baik. Ya. Oke. Selanjutnya berdasarkan aspek fisik, ya. Pertumbuhan itu sama nggak dengan perkembangan? Beda. Di mana bedanya Anda? Hah? Kalau pertumbuhan itu dapat diukur dengan angka. Tapi kalau perkembangan tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kemudian ini perkembangan ini berkaitan dengan kognitif. Perkembangan dan pertumbuhan itu harus sejalan dia. Tidak mungkin umurnya di bawah 2 tahun bisa apa namanya itu bisa mengendalikan emosi, tidak mungkin karena dia masih bayi, ya, seperti itu nanti, ya. Kemudian emosional. Nah, emosional ini bagaimana seorang mampu mengeluarkan unek-uneknya, perasaannya, ya, seperti itu. Misal jika Anda lagi sedih, tidak masalah Anda menangis, ya. Tersenyum, lagi bahagia tersenyum. Jangan sampai nanti di lingkungan kita orang menangis kita bilang cengeng, itu tidak. Jangan menjudge seperti itu, ya. Karena menangis itu adalah fitrah. Nah, jika orang sehat secara emosional, maka kemudian dia akan secara sosial akan sehat. Ya. Jadi kita perlu menjaga mental kita sehat agar apa? Agar di lingkungan masyarakat kita juga sehat. Kemudian berkaitan dengan moral, itu ada etika di situ, ya, moral dan spiritual, agama. Ketika kita berbuat salah, ada nilai di sini. Itu perbuatan tidak bagus, ya. Jadi kita harus tidak melakukan perbuatan itu karena dari kecil kita dididik sama orang tua kita, mencuri itu tidak boleh, atau menyinggung perasaan orang itu tidak boleh, karena itu akan menyakiti. Nilai-nilai itulah yang akan membentuk perilaku kita dalam kehidupan, seperti itu. Mungkin ada yang perlu Anda tanyakan berkisar tentang kognitif, emosional, sosial moral, kemudian spiritual. Ada yang Anda tanya, ya? Silakan Anda. Izin bertanya Bapak mengenai emosional, ya. Ya. Tadi kan seperti yang Bapak bilang tidak boleh dipendam. Pendam. Ya, betul. Meledak dan bisa menyakiti diri Sendiri. Nah, bagaimana sih Bapak caranya meluapkan emosi dengan cara positif? Ya, agar tidak menyinggung orang lain. Nah, biasanya kan perkataan orang lain itu membuat kita tersinggung. Jadinya kita ingin meluapkannya ke orang tersebut. Ya. Jika kita seperti tadi itu dibuat disakiti atau, ya, kita tersinggung oleh perilaku orang lain, maka kita cari waktu, ya. Pertama itu kita kendalikan diri kita. Kita hanya mampu bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak mampu mengendalikan orang lain. Ya. Setelah kita mampu mengendalikan diri kita, maka kita akan datangi orang itu. Maaf saudara atau saudari, gitu kan. Tadi saya tersinggung dengan perkataan Anda tentang suatu hal misalnya. Supaya orang itu menyadari bahwa apa yang disampaikan tadi itu menyinggung perasaan saya, itu akan lebih elegan, ya. Supaya orang itu paham bahwa perilaku yang dilakukan terhadap Nanda tadi itu menyakiti hati saya, seperti itu. Daripada Nanda menyimpan itu sendiri, ya. Bisa saja Nanda mengelola emosi itu sendiri, nah, dengan sabar, gitu kan, sabar. Jika Anda mampu sabar, pahalanya luar biasa di situ Nanda. Ada lagi Nanda yang perlu yang mau bertanya? Nanda? Bagaimana cara kita mengajarkan moral dari sejak dini bagi anak? Ya, dalam kisah Luqmanul Hakim, pertama itu yang diajarkan sama Luqmanul Hakim itu la tusyriku billah, ya, tentang bagaimana kita percaya kepada Allah. Tidak menduakan Allah, itu yang pertama. Kalau orang sudah sayang, ya, percaya sama Allah, sayang sama Allah, tanpa dipaksa pun kita akan taat, ya. Misalnya
Ya, kayak di suatu rumah misalnya. Ketika kita menganjurkan anak kita untuk sholat, tapi kita sendiri masih duduk, main HP dan sebagainya. Ayo Nanda ngaji, tapi kita orang tuanya main HP, tetap di rumah. Anak itu tidak akan ya, tidak akan berangkat ngaji juga, tidak berangkat sholat juga, karena role model itu orang tua. Makanya dikatakan dalam agama itu madrasatul ula itu di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya berantakan, maka yang keluar itu adalah itu ya, pelampiasan-pelampiasan yang tidak terselesaikan dalam suatu rumah tangga itu. Makanya kemudian banyak orang itu membuang sampah sembarangan, sampah rumah tangganya dibuang ya keluar, jadi orang lain yang kena, padahal harusnya diselesaikan di dalam rumah tangga itu sendiri. Bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.